minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Kita sambung pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini tentang adabul muta'allim, adab pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Lil muta'allimi adabun fi nafsi wa adabun ma'a ustadih wa adabun ma'a ikhwani. Bagi pelajar ada adab-adab di dalam dirinya dan ada adab-adab terhadap gurunya dan ada adab-adab terhadap teman-teman. Amma adabuhu fi nafsi fakatsirah. Adapun adab seorang pelajar di dalam dirinya sangatlah banyak. Minha tarkul ujbi wa minha at-tawaddu'u was-sidqu liyakuna mahbuban mawsuqan bi. Adab seorang pelajar di antaranya ialah tarkul ujbi, meninggalkan ujub. Meninggalkan ujub, yaitu yang dikatakan dengan ujub isti'dhamun ni'mati wa rukuni ilaiha ma'a nisyani idhafatiha ilal mun'im. Seorang pelajar harus mempunyai adab di dalam dirinya, di antaranya yaitu meninggalkan ujub, meninggalkan sifat menganggap dirinya adalah orang yang paling hebat. Dan di antara adab-adab pelajar at-tawadhu'u was-sidqu, yaitu merendahkan dirinya, rendah hati dan jujur, agar si pelajar dicintai dan terpercaya dengan ilmu. Seorang pelajar haruslah rendah hati, tidak boleh sombong terhadap ilmu yang sudah dia dapatkan, dan berkata jujur, karena jujur adalah kunci daripada keberhasilan, kesuksesan, selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kenapa seorang pelajar harus mempunyai sifat rendah hati, sifat jujur? Agar dia menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat, oleh banyak orang, dan agar terpercaya ilmu yang dia dapatkan. Jika seorang pelajar sombong, jika seorang pelajar tidak jujur, maka tidak ada orang yang menyukainya, tidak ada orang yang mencintainya, dan tidak terpercaya ilmu yang dia sampaikan. Wa minha ayyakuna waquran fi misyati. Dan adab-adab seorang pelajar, dia haruslah tenang dan santai di saat dia berjalan, tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, tidak boleh membusungkan dada seolah-olah dia adalah orang yang paling pintar, yang paling pandai. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا. Dan janganlah engkau berjalan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan congkak, angkuh, dan sombong. Jadi seorang pelajar harus berjalan dalam keadaan tenang dan santai. غَضًّا طَرْفَهُ عَنِ النَّظَارِ إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ. Seorang pelajar harus menutup matanya daripada melihat kepada perkara yang diharamkan. Seorang pelajar harus menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan. Di samping
diharamkan di dalam agama untuk melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan, maka sangat berpengaruh terhadap ilmu yang dia dapatkan. Bahkan dia tidak akan menghasilkan ilmu jika dia sering melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Bahkan ilmu tidak akan masuk di dalam dadanya karena dia sering melakukan maksiat dengan cara melihat kepada perkara-perkara yang haram. Wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi. Dan seorang pelajar haruslah terpercaya terhadap apa yang telah dia dapatkan daripada ilmunya. Seorang pelajar haruslah terpercaya, haruslah amanah, harus terpercaya terhadap ilmu yang dia dapatkan. Fala yujibu bighairi ma ya'rifu. Maka dia tidak menjawab tentang perkara yang dia tidak mengetahuinya. Bahkan kalau kita lihat para ulama-ulama kita, bahkan para imam mujtahid sekalipun, mereka tidak menjawab sesuatu permasalahan hukum dan lain sebagainya dengan cara tergopoh-gopoh. Bahkan banyak jawaban daripada mereka, la adri, saya tidak tahu. Banyak kisah-kisah ulama menyebutkan mereka dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan, puluhan pertanyaan, mereka menjawab cuma beberapa pertanyaan, tetapi puluhan jawaban mereka mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ini menunjukkan yang bahwa kita sebagai seorang pelajar, jika kita tidak tahu tentang sesuatu perkara ataupun hukum, maka kita tidak menjawabnya jika memang kita tidak mengetahui. Wa amma adabuhu ma'a ustadhi. Adapun adab seorang pelajar terhadap gurunya, fa minha ay ya'taqida an fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi li annahu yurabbi ruha. Sebahagian daripada adab seorang pelajar terhadap gurunya, dia meyakini bahwa kelebihan gurunya lebih besar daripada kelebihan dua orang tuanya, dikarenakan gurunya yang mendidik ruhnya. Makanya seorang guru adalah orang tua ruhani, sedangkan ayah dan ibu kita adalah orang tua jasmani. Ayah ibu kita yang membesarkan kita, melahirkan kita, memberikan nafkah kepada kita, memberikan pakaian kepada kita, memberikan pendidikan kepada kita. Sedangkan seorang guru ini adalah orang tua yang mendidik ruh kita, orang tua yang menarik kita daripada panasnya api neraka. Mereka ajarkan di dalam dada kita, mereka masukkan ilmu-ilmu agama, sehingga kita paham tentang ilmu agama yang jatahnya kalau kita tidak belajar akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Tetapi karena kita tahu tentang ilmu agama, gurulah yang menarik kita daripada api neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Wa minha al-khudu'u amamahu. Dan adab seorang pelajar terhadap gurunya, merendahkan diri di hadapan gurunya. Di saat dia berjalan di hadapan gurunya, dia menundukkan badannya. Wal julusu fi darsihi bil adab. Dan dia duduk dengan sopan di dalam tempat belajarnya, duduk dengan sopan, bahkan tidak bergoyang-goyang, tidak dengan sesuka hatinya, duduk dengan sopan di saat guru mengajarkan pelajaran. Bahkan di dalam satu kisah disebutkan seorang ulama besar, beliau duduk sebagaimana beliau naik, beliau duduk, bahkan digigit oleh kalajengking. Beliau menahan diri, tidak mengeluarkan kata-kata aduh, tetapi beliau hanya mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena menghormati gurunya, duduk dalam keadaan sopan. Wa husnul isgha'i ila ma yaqulu. Dan dia mendengarkan dengan bagus apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan sebahagian daripada
adab-adab pelajar lagi tarkul mizah, meninggalkan gurauan, tidak bercanda dengan gurunya. Wa alla yamdahu ghairahu minal ulama'i bihadratihi mukhafata ayyafhama ustadhu annahu yadhum. Dan seorang pelajar tidak memuji orang lain walaupun daripada golongan ulama dengan sebab hadir gurunya, karena dikhawatirkan si guru mengetahui, memahami yang bahwa si murid sedang mencelanya. Jadi kita tidak memuji seorang guru walaupun dia seorang ulama, karena dikhawatirkan akan menyakiti hati guru kita, akan salah dipahami oleh guru kita. Dikhawatirkan guru kita berpikir kita sedang mengejeknya ataupun mencelanya. Makanya kita sebagai seorang murid tidak boleh membanding-bandingkan di antara satu guru dengan guru yang lain di hadapan guru kita. Wa minha alla yasuddahul haya'u 'anis su'ali 'amma la ya'rif. Dan ada pelajar lagi, dia tidak menanyakan perkara-perkara yang memang guru tidak mengetahuinya. Kalau kita tahu yang bahwa sang guru tidak mengetahuinya, ataupun kita memang cuma mau mengetes guru kita apakah bisa ataupun tidak, ini merupakan adab daripada seorang murid, tidak pernah menanyakan terhadap guru kita perkara-perkara yang memang dia tidak mengetahui. Ini adalah adab seorang pelajar terhadap guru. Wa amma adabuhu ma'a ikhwani. Adapun adab seorang pelajar terhadap kawan-kawannya, faminha ikhtiramuhum, sebahagiannya yaitu menghormati mereka. Jadi walaupun di antara sesama kawan belajar, sekelas, seruangan, satu kamar, kita tetap harus menghormati di antara sesama kita. Wa tarku ihtikari wahidin minhum, dan meninggalkan menghina, mengejek salah satu daripada kawan-kawan kita. Karena walaupun kita satu letting, walaupun kita satu kelas, tetap kita tidak meremehkan, mengejek kawan-kawan kita. Karena kenapa? Karena la tahtakir manduna. Jangan pernah kita menghina, mengejek kawan di bawah kita. Kenapa? Lianna likulli syai'in madiyah. Karena setiap orang itu punya kelebihannya. Mungkin kelebihan yang kita punya tidak dipunyai oleh orang lain, dan kelebihan yang orang lain punya belum tentu kita memilikinya. Jadi agama menganjurkan, memerintahkan kita untuk tidak menghina, merendahkan di antara sesama kita. Wa tarkul isti'la'i 'alaihim, dan meninggalkan menyombongkan diri di antara sesama kawan. Jadi agama melarang kita untuk membanggakan diri, meninggi-ninggikan diri seolah kita yang paling hebat, seolah kita yang paling pandai, seolah-olah kita yang paling kaya. Ini sangat dilarang di dalam agama. Wa minha alla yaskhara bi baqi'il fahmi minhum. Dan adab seorang pelajar lagi, dia tidak mengolok-olok kawannya di saat kawannya lambat di dalam memahami pelajaran. Di saat kawan kita lambat menghafal, di saat kawan kita lambat memahami satu-satu pelajaran, maka sebagai kawan yang baik kita tidak mengolok-olok mereka. Wa alla yafraha idza wabakhal ustad ba'dal kasirin fa inna dzalika asbabul bughdi wal adawah. Adab seorang pelajar terhadap kawannya, tidak menyenangi, tidak senang apabila mereka menghina, menjelekkan guru-gurunya di antara sesama mereka. Dan inilah sebab-sebab terjadinya permusuhan serta pertengkaran. Jadi sebagai seorang pelajar, jika ada kawan-kawan kita yang menghina guru kita ataupun menyebutkan kejelekan guru kita di hadapan kita, maka kita tidak boleh
ikut-ikut, bahkan kita tidak boleh senang terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ini adalah adab-adab seorang murid, seorang pelajar terhadap kawan-kawannya. Jadi kesimpulan dalam bab ini, yang pertama adab kita terhadap diri kita sendiri, yaitu kita harus mempunyai sifat meninggalkan ujub, harus mempunyai sifat tawadhu, harus mempunyai sifat jujur, harus santai tenang di saat kita berjalan, harus menutup mata terhadap perkara-perkara yang haram, harus terpercaya terhadap ilmu yang kita dapatkan, dan kita tidak menjawab perkara yang kita tidak mengetahuinya. Adab seorang pelajar terhadap gurunya, dia harus meyakini yang bahwa gurunya terlebih besar pengaruhnya daripada dua orang tuanya, karena guru adalah ayah ruhani yang mendidiknya sehingga mereka menarik kita dari neraka Allah dimasukkan ke dalam syurga. Adab murid terhadap guru harus mempunyai sifat rendah diri, duduk dalam keadaan sopan di saat guru mengajarkan pelajaran, mendengarkan dengan baik apa yang guru sampaikan, tidak bercanda dengan gurunya, tidak memuji orang lain di hadapan gurunya, serta tidak menanyakan perkara-perkara yang gurunya tidak mengetahuinya. Adapun adab seorang pelajar terhadap sesama kawannya, menghormati mereka, tidak menghina mereka, tidak meninggikan diri di hadapan mereka, tidak mengolok-olok di saat mereka lambat memahami pelajaran, dan tidak senang apabila ada kawan kita yang menjelek-jelekkan guru kita. Inilah adab-adab seorang pelajar. Mungkin ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.